Halo teman-teman, konten programmer yang spesialis mengkurasi film dan serial hadir lagi di sini. Setelah gue kurasi dan kasih rekomendasi tontonan di HBO Go dan Netflix, kali ini gue mau kasih kurasi yang agak unik nih. Film dan serial tentang perempuan. Film dan serial ini dari berbagai genre dan dari berbagai negara juga. Ada dari Hollywood, India, Korea, dan Indonesia. Sebelum lanjut, like dan subscribe dulu karena gue punya misi mau mengkurasi rekomendasi tontonan secara konsisten buat kalian di tengah banyaknya platform dan pilihan konten sekarang ini. Film dan serial tentang perempuan yang gue maksud itu bukan hanya pemeran utamanya perempuan, tapi juga bercerita tentang kesetaraan gender. Bahkan kadang menggambarkan kalau perempuan justru lebih kuat daripada laki-laki. Kenapa penting gua kurasi dan kumpulin jadi satu? Karena perempuan adalah penonton potensial yang selama ini dipandang sebelah mata sama rumah produksi dan studio film. Padahal menurut riset yang dilakukan di Inggris, perempuan itu gak cuma megang keputusan mau nonton apa, tapi sekalian nonton itu gak sendirian, tapi rame-rame. Rame-rame entah sama keluarga, saudara, atau teman-teman. Belum lagi konsisten dan loyal, alias dalam sebulan bisa tuh 3-4 kali nonton ke bioskop. Dan lagi perempuan itu lebih mau nonton film yang non-mainstream, alias terbuka banget sama mau nonton film apa aja. Beda sama laki-laki yang entah harus nonton franchise atau sequel atau lihat dulu nih filmmakernya siapa. Coba deh kalau lo yang lagi pacaran. Biasanya yang ngusul mau nonton film apa pasti ceweknya. Atau kalau nonton rame-rame, geng cewek nih yang lebih gampang diajak. Makanya di beberapa negara di Eropa ada banyak bioskop yang ngadain Women's Night dan rame banget yang datang. Sedangkan pas mereka coba ngadain Men's Night gak ada yang datang. Nah, karena potensi demand penonton perempuan yang besar ini gak diimbangi juga dengan baik di sisi supply-nya. Beberapa tahun terakhir emang lebih banyak sih film dengan pemeran utama perempuan atau malah dari sutradara perempuan. Tapi masih belum bisa mengimbangi film dengan pemeran utama laki-laki. Bahkan banyak film yang gak lolos Bechdel test. Nah, apalagi nih? Bechdel test ini salah satu cara untuk mengukur representasi perempuan dalam film. Pertama kali dipopulerkan sama komikus perempuan Alison Bechdel lewat komik dia. Lalu lama-lama jadi dipakai jadi salah satu alat untuk mengukur representasi perempuan dalam film. Bechdel test ini punya 3 aturan sederhana. Pertama, setidaknya ada 2 perempuan dalam satu film. Kedua, mereka saling berbicara antara satu dengan yang lain. Dan ketiga, isi pembicaraannya selain tentang laki-laki. 3 aturan simple tapi ternyata gak semua film lolos tes loh. Kaget gak lo kalau film-film gede kayak Bullet Train, Elvis, Fantastic Beasts itu gak lolos. Bahkan film animasi kayak Lightyear dan Minions The Rise of Gru. Kocak ya? Nah, kurasi film perempuan ini jadi penting nih. Buat rekomendasi film oke buat ditonton, gak cuma buat perempuan tapi juga buat laki-laki. Udah pasti lolos Bechdel test ya ini ya. Jadi ini dia nih, kurasi gue 4 film dan 1 serial tentang perempuan yang bisa ditonton secara legal di berbagai platform. Rekomendasi pertama, Promising Young Woman. Film ini menang Oscar di tahun 2021 di kategori naskah asli terbaik. Pemeran utamanya Carey Mulligan, pasti familiar lah ya buat yang udah nonton Drive, Never Let Me Go, The Great Gatsby, dan Pride and Prejudice. Promising Young Woman ini bercerita tentang perempuan yang jadi korban kekerasan seksual, berusaha untuk mengatasi traumanya sambil mencari pelakunya untuk membalas dendam. Ini filmnya emang luar biasa sih. Sutradara dan penulis naskahnya, Emerald Fennell itu baru pertama kali bikin film panjang dan langsung bagus gini, terus menang berbagai penghargaan pula. Kalau penonton The Crown pasti kenal nih, Emerald Fennell ini jadi Camilla. Yang udah sebel duluan sama mukanya maaf-maaf nih ya, itu kan dia menarin Camilla ya. Meski bahasannya berat, tapi film ini sebenarnya dibawakan dengan ringan dan cenderung komikal. Gue suka banget dengan gimana film ini berangkat dari tema kekerasan seksual dan dibawa ke ranah bagaimana cara penyintas menjalani hidupnya bertahun-tahun kemudian. Sekaligus tentunya ngasih tipis-tipis gimana bentuk dan cara ngadepin kekerasan seksual.
Sesederhana ngediemin dan melototin orang-orang yang caught killing yang ternyata ngefek banget. Atau jadi orang yang berdiam diri dan gak melakukan apa-apa ketika kekerasan seksual terjadi itu termasuk kejahatan besar juga loh. Promising Young Woman ini bisa ditonton secara legal di Netflix dan Disney+. Rekomendasi kedua, Gangubai Kathiawadi. Oke, yang belum pernah nonton film India, gue mau kasih tahu dulu ya. Kalau nggak semua film India itu ada adegan nyanyi di bawah hujan dan joget-joget sama pohon ya. Banyak banget film India yang nggak ada adegan-adegan itu tadi, dan bagus banget, nggak kalah sama Hollywood. Film tentang perempuan juga banyak. Salah satunya yang gue rekomen adalah film ini. Gangubai Kathiawadi ini adalah film biografi dari tokoh perempuan di India tahun 60-an. Materi ceritanya diambil dari salah satu bab dari buku Mafia Queens of Mumbai yang terbit tahun 2011 karya jurnalis Hussain Zaidi. Buku ini bercerita tentang 13 perempuan yang paling berpengaruh di Mumbai, dan salah satunya adalah Gangubai Kathiawadi, seorang pekerja seks komersial yang pada akhirnya menjadi pemilik salah satu rumah bordil di distrik Kamatipura. Ceritanya sendiri tipikal zero to hero yang mengagumkan, mengingat ini berdasarkan kisah nyata. Di umur ke-16, Gangubai menikah dan selang beberapa hari kemudian dirinya dijual ke rumah bordil oleh suaminya sendiri seharga Rp1.000. Secara terpaksa Gangubai pun harus menjadi pekerja seks komersial, dan dengan idealismenya dirinya menjadi berpengaruh di antara perempuan di dalam rumah bordilnya itu. Yang kemudian dirinya malah menjadi sosok yang dikagumi sekaligus disegani di seantero distrik Kamatipura. Gangubai Kathiawadi bisa ditonton secara legal di Netflix. Rekomendasi ketiga, The Maid. Ini series dengan 10 episode masing-masing kurang lebih 1 jam. The Maid ini limited series yang artinya cuma 1 season ini aja dan fokus pada kasus kekerasan domestik, atau di Indonesia kita kenal dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Karakter utamanya Alex, ibu beranak 1 yang mengalami kekerasan emosional. Sebuah bentuk kekerasan yang dampaknya sama perihnya loh dengan kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Sulitnya adalah kekerasan emosional ini gak meninggalkan bekas fisik yang seringkali jadi barang bukti utama di ranah hukum. Luka emosionalnya jelas ada, wong Alex ini sampai PTSD kok. Bayangin ini di US loh, yang hukumnya udah maju dan detail banget, tapi masih gak bisa mengatasi kasus seperti ini. Apa kabar di Indonesia? Serial The Maid ini emang nontonnya melelahkan sih secara emosional. Naik turun banget emosinya, dan kebanyakan yang gue rasain malah emosi negatif, tapi in a good way ya. Mulai dari gemes, sebel, marah, sampai ke ubun-ubun tuh. Apalagi gue tahu limited series ini tuh adaptasi dari novel memoir karya Stephanie Land yang berjudul Maid, Hard Work, Low Pay, and A Mother's Will to Survive tahun 2019. Artinya semua gue tonton itu adalah kejadian nyata. Setelah gue baca-baca artikelnya, Stephanie Land sendiri pas nonton seriesnya aja ke-trigger, yang artinya nyata dan mirip banget dengan kejadian aslinya. Rekomendasi keempat, Before, Now, and Then. Nah, ini film Indonesia nih. Dan buat lo yang masih punya pola pikir kalau film Indonesia tuh jelek-jelek, sini gue toyor dulu. Kemana aja lo, film nasional itu kualitasnya sekarang udah gak kalah. Mana banyak pula yang udah keliling berbagai festival bergengsi di seluruh dunia. Salah satunya Before, Now, and Then ini, karya sutradara dan penulis naskah Kamila Andini. Film biografi ini diadaptasi dari bab pertama buku Jais Darga Namaku, karya Ahda Imran. Bab pertama dari buku biografi pedagang seni internasional Jais Darga ini, yang di filmnya juga bertindak sebagai produser eksekutif, memang fokus pada mendiang ibunya, Raden Nana Sunani. Beliau hidup di Jawa Barat tahun 1960-an, sebuah periode yang pelik, terutama untuk perempuan, karena banyak orang yang dibunuh lantaran dituduh komunis. Kamila Andini dalam setiap filmnya konsisten membahas isu wanita, lebih tepatnya nasib para wanita yang tertindas, baik tertindas karena peran gender maupun kondisi sosiopolitik yang ada. Dalam Before, Now, and Then, ketertindasan itu digambarkan dengan kompleks dan komprehensif.
Nana sebagai istri kedua harus menanggung pedih lantaran suaminya yang tidak setia. Penghiburan itu malah didapatkannya dari selingkuhan suaminya sendiri. Kisah yang unik karena ternyata nggak selamanya dan semua wanita butuh pria. Terkadang hanya butuh sama wanita untuk berbagi rasa. Rekomendasi kelima, Kim Ji Young, Born 1982. Konon film ini dan novelnya juga terbilang kontroversial di Korea Selatan karena terlalu menyuarakan feminisme. Apalagi di negara yang patriarkinya sangat kental dan mengakar ya. Ya seperti kebanyakan hal yang kontroversial langsung hits nih filmnya dan novelnya juga karena rame diomongin di dunia nyata maupun di media sosial. Selain itu seperti bisa ditebak banyak laki-laki yang gak suka sama film ini dan sebaliknya banyak perempuan yang suka. Kim Ji Young si karakter utama ngerjain banyak hal di dalam rumah, mulai dari ngangon anak, nyuci baju, masak, beresin rumah dengan muka yang sangat lelah. Ditambah gejala depresi juga ya. Itu nontonnya bikin sesak di dada. Itu masih secara fisik ya, belum secara psikis. Tambahkan bumbu-bumbu orang yang mendewakan laki-laki, terutama ayah sendiri dan mertua. Laki-laki yang ngapain sih? Ya kerja di kantor dengan gaji yang jauh lebih besar dari perempuan. Kalau laki-laki lagi ada di rumah ya duduk aja di sofa, nggak perlu angkat barang belanjaan, beresin meja atau masak. Nggak perlu lah bantu urusan rumah, kan udah ngebantu urusan kantor dengan pemasukan yang tinggi itu. Sang ibu mau balik kerja, ya nggak usah lah, masa si ayah nanti yang ngambil paternity leave, apa kabar karir? Perlu dipahami bahwa film ini sama sekali nggak mengajak penontonnya untuk ikut arus progresif ya, atau mengglorifikasi arus konservatif. Kim Ji Young, Born 1980 itu cuma bertugas menggambarkan dan mengeksplorasi budaya patriarkis yang sudah jauh mengakar di budaya suatu negara, serta apa efek psikologisnya pada setiap individu yang mengalaminya. Kim Ji Young, Born 1982 itu bisa ditonton secara legal di video, klik film, dan view. Nah itu dia 4 film dan 1 serial rekomendasi gue tentang perempuan. Beneran kan dari berbagai genre dan negara? Lengkap deh pokoknya. Semoga suka dan cocok ya dengan rekomendasi gue. Kalau ada film atau serial favorit kalian tentang perempuan yang belum gue sebut, coba tulis di kolom komentar ya. Biar penonton yang lain nambah nih rekomendasinya. Jangan lupa like dan subscribe video ini biar gue bisa lanjut kurasi dan ngasih rekomendasi tontonan buat kalian.